Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husni Tamrin dari kelas dakwah B akan mempresentasikan bab tentang Al-Quran. Yang pertama, alasan saya memilih bab Al-Quran adalah karena Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Allah menurunkan kitab ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah juga berjanji akan melindungi, akan menjaga kitabnya tersebut. Pada ayat yang berbunyi Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin, yang artinya sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Salah satu alasan yang lain adalah karena Al-Quran merupakan salah satu hukum dalil dalam agama Islam setelah hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sendiri menjadi landasan hukum yang paling tinggi dikarenakan ini adalah firman Allah yang Allah turunkan langsung, perintah dari Allah. Yang kedua adalah hadis. Hadis itu merupakan perkataan Nabi Muhammad, perbuatan, dan lain sebagainya. Sedangkan ijma adalah pendapat para ulama, para ahli agama, para orang yang memiliki ilmu yang dalam pada bidang agama. Yang kedua adalah qiyas, perumpamaan. Seperti contohnya adanya narkotika di akhir zaman ini, sedangkan di zaman Nabi tidak ada. Jadi narkotika itu dikiaskan kepada khamar karena sama-sama menghilangkan akal atau menghilangkan kesadaran diri. Saya juga akan menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sendiri disebut dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yang artinya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada orang yang lurus. Yang kedua adalah Alkitab, yang terdapat pada Quran surat Al-Anbiya ayat 10 yang berbunyi Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, yang artinya sungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Yang kedua, Al-Furqan, yang terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang lainnya adalah sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah cahaya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, yang artinya hai manusia, sungguhnya telah kami datangkan kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Quran surat An-Nisa ayat 174. Yang kedua adalah huda atau petunjuk, syifa obat, rahmah atau rahmat, dan mauizah atau nasihat, yang berbunyi Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, yang artinya hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu
dan penyembuhan bagi penyakit-penyakit dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Salah satu bukti kekuasaan atau kehebatan Al-Quran adalah tidak ada orang yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran, walau itu hanya merumpama atau membuat satu ayat seperti ayat Al-Quran. Karena dulu di zaman Nabi pernah ada orang yang ingin mencoba membuat ayat seperti ayat Al-Quran, namun ia tidak bisa, karena Allah yang telah menjamin, karena Allah yang telah menjaga. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.